Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kanur Hayati akan menjelaskan sistem pengolahan air bersih. Pendahuluan. Air bersih adalah kebutuhan utama bagi seluruh makhluk yang ada di bumi, baik untuk proses metabolisme maupun untuk keperluan pokok lainnya. Berdasarkan teori, secara umum sumber air bersih terdapat 3 macam, di antaranya air permukaan, air hujan, dan air tanah. Tetapi ketiganya masih belum dipastikan baik untuk digunakan oleh manusia, sebab untuk memenuhi syarat kelayakannya harus dilakukan penelitian terlebih dahulu, baik secara fisika, kimia, radioaktif, dan bakteriologi. Air yang telah kita gunakan itu merupakan air yang kotor, dan ini seringkali mengotori sumber-sumber air bersih itu sendiri, seperti hasil dari buangan air baik rumah tangga maupun industri yang banyak dialirkan ke sungai-sungai. Nah, inilah yang kenyataannya terjadi di sekitar kita. Oleh sebab itu, agar air buangan yang kotor yang sudah bercampur dengan air bersih seperti di sungai perlu adanya pengolahan air bersih, agar air buangan tersebut dapat digunakan kembali. Secara umum, pengolahan air bersih dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu melalui proses fisika, kimia, dan biologi. Pengolahan air bersih secara fisika bersifat mekanis dan tidak memberikan tambahan bahan kimia apapun, seperti pengendapan air kotor, absorpsi, dan penyaringan. Sedangkan pengolahan air bersih secara kimia adalah pengolahan air agar menjadi bersih dengan menambahkan bahan kimia seperti tawas, klor, dan lainnya. Penambahan bahan kimia tersebut bertujuan untuk memisahkan H2O dari campuran logam-logam berat. Sedangkan pengolahan air bersih secara biologi dilakukan dengan memberikan mikroorganisme untuk memperoleh kemurnian air. Untuk menyediakan pelayanan air bersih, PDAM memanfaatkan air permukaan yang kotor dan menyulapnya menjadi air bersih dan siap digunakan oleh masyarakat. Tentunya, hal ini dilakukan dengan 3 proses di atas, yaitu proses fisika, kimia, dan biologi. Tahapan-tahapan pengolahan air. Yang pertama, membuat bangunan pengumpul air atau bangunan intake. Bangunan ini digunakan untuk pertama kalinya air masuk dari sumber air. Kebanyakan sumber air diperoleh dari air sungai. Pada proses ini, dilakukan penyaringan kasar, yaitu untuk menyaring benda-benda kasar yang terapung di air seperti sampah, daun, dan lain-lain. Kemudian, bangunan bak prasedimentasi. Bak ini berfungsi untuk sumber air yang memiliki tingkat kekeruhan tinggi. Bangunan bak prasedimentasi dibentuk secara sederhana yang fungsinya hanya untuk mengendapkan air kotor. Ini dilakukan untuk memisahkan air bersih dari partikel-partikel diskrit dan zat-zat berat seperti pasir dan lain-lain. Setelah air mengendap, proses selanjutnya adalah pemompaan air bersih ke WTP atau Water Treatment Plant. Kemudian ada WTP. Pada bagian inti dari proses pengolahan air bersih, di mana pada bagian WTP ini akan dilakukan proses-proses, diantaranya koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, dan desinfeksi. Skema pengolahan air bersih. Yang pertama ada bangunan intake. Kemudian ada water treatment plant. Water treatment plant ini terdiri dari 4 bagian, yaitu bak koagulasi, bak flokulasi, bak sedimentasi, dan bak filtrasi. Bak koagulasi itu adalah dari bangunan intake, air akan dipompa ke bak koagulasi ini. Pada proses koagulasi ini dilakukan proses destabilisasi partikel koloid, karena pada dasarnya air sungai atau air-air kotor biasanya berbentuk koloid dengan berbagai partikel koloid yang terkandung di dalamnya. Destabilisasi partikel koloid ini bisa dengan menambahkan bahan kimia berupa tawas ataupun dilakukan secara fisik dengan rapid mixing, hidrolis, maupun secara mekanis. Biasanya, pada WTP dilakukan dengan cara hidrolis berupa hidrolik jam. Lamanya proses adalah 30-90 detik. Kemudian ada flokulasi setelah dari unit koagulasi. Selanjutnya, air akan masuk ke dalam unit flokulasi. Unit ini ditujukan untuk membentuk dan memperbesar flok. Teknisnya adalah dengan dilakukan pengadukan lambat atau slow mixing. Kemudian ada sedimentasi. Setelah melewati proses destabilisasi partikel koloid melalui unit koagulasi dan unit flokulasi, selanjutnya perjalanan air akan masuk ke dalam unit sedimentasi.
Unit ini berfungsi untuk mengendapkan partikel-partikel koloid yang sudah didestabilisasi oleh unit sebelumnya. Unit ini menggunakan prinsip berat jenis. Berat jenis partikel koloid biasanya berupa lumpur akan lebih besar daripada berat jenis air. Dalam bak sedimentasi akan terpisah antara air dan lumpur. Kemudian proses sedimentasi gabungan, unit koagulasi, flokkulasi, dan sedimentasi. Biasa disebut unit akselator. Berikut gambarnya. Kemudian ada filtrasi. Setelah proses sedimentasi, proses selanjutnya adalah filtrasi. Unit filtrasi ini sesuai dengan namanya, untuk menyaring dengan media berbutir. Media berbutir ini biasanya terdiri dari antrasit, pasir silika, dan kerikil silika dengan ketebalan berbeda. Dilakukan secara gravitasi. Nah, yang ketiga ada reservoir. Setelah dari WTP dan berupa clear water, sebelum didistribusikan ke masyarakat, air masuk ke dalam reservoir. Apa sih reservoir ini? Reservoir ini berfungsi sebagai tempat penampungan sementara air bersih sebelum didistribusikan melalui pipa-pipa secara gravitasi. Karena kebanyakan distribusi di kita menggunakan gravitasi, maka reservoir ini biasanya diletakkan di tempat dengan elevasi lebih tinggi daripada tempat-tempat yang menjadi sasaran distribusi, biasanya terletak di atas bukit atau gunung. Contoh perusahaan pengolahan air bersih. Di sini saya mengambil contoh perusahaan yakni PT Delta Puro Indonesia. PT Delta Puro Indonesia itu merupakan sebuah perusahaan water treatment plant di Indonesia yang bergerak di bidang pengolahan air bersih dan air minum yang didukung oleh tenaga yang berpengalaman dan terlatih. PT Delta Puro Indonesia juga telah mengerjakan berbagai proyek pengolahan dan penjernihan air hampir di seluruh wilayah Indonesia dengan skala proyek dari yang kecil sampai yang terbesar. PT Delta Puro Indonesia juga dapat bertindak sebagai kontraktor untuk banyak perusahaan air minum dalam kemasan ataupun isi ulang di berbagai wilayah Indonesia yang berupa pembuatan sistem air minum karyawan untuk pabrik-pabrik dengan jumlah karyawan skala menengah hingga padat karya. Di dalam setiap pembuatan sistem pengolahan air, PT Delta Puro Indonesia ini menerapkan standar-standar yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang berkaitan dengan standar SNI, BPOM, AMDAL, KAN, MUI, dan ISO. Selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.